Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan paling awal yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama kurang lebih 3 abad, dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Samudra Pasai berada di Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Lokasinya yang strategi di pinggir Selat Malaka. Kerajaan ini kerap disinggahi kapal-kapal dari kerajaan luar. Seiring waktu, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan agama Islam yang penting di zamannya. Para saudagar dari India, Tiongkok, Syam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai untuk membeli ladang kapur bara dan lainnya. Kerajaan ini pun tercatat menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok. Keberadaan Samudra Pasai direkam melalui catatan kunjungan pengembara seperti Ibnu Battuta dan Marcopoto serta peninggalan makam raja-raja. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi pengembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra diperintah oleh Muara Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh, sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Pada masa kekuasaan Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Pada masa ini, seorang penjajah dari Venesia, Italia bernama Marco Polo datang bersama rombongan Ratu Tiongkok. Sepeninggalan Sultan Malik Al-Saleh, kuasa diteruskan oleh Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Az-Zahir. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaan Samudra Pasai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Dalam hal ekonomi, Samudra Pasai berhasil mengambil alih pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perniagaan internasional. Komoditas yang diekspor saat itu adalah lada, kapur baru, dan sutra. Kerajaan ini juga mengeluarkan mata uang emas bernama dirham sebagai alat pembayaran. Di masa ini, sekitar tahun 1345 Masehi, Samudra Pasai didatangi oleh Ibnu Battuta, seorang penjajah Muslim asal Maroko. Dalam catatannya, penguasa Samudra Pasai pada waktu itu digambarkan sebagai raja yang alim dalam ilmu agama dan murah hati. Sepeninggalan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, penguasa diteruskan oleh Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir atau Zainal Abidin. Di masa itu, Laksana Tseho dari Tiongkok mendarat di Samudra Pasai. Ia menganjurkan agar kerajaan mengakui perlindungan dari Kaisar Tiongkok. Sepeninggalan Sultan Zainal Abidin, Kerajaan Samudra Pasai pernah dipimpin oleh seorang wanita bergelar sultanah, yaitu Sultanah Naharazia. Ia berhasil mengembalikan kejayaan Samudra Pasai sebagai pusat syair Islam terbesar setelah kerajaan sempat mengalami kemunduran akibat serangan dari Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Samudra Pasai sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Sepeninggalan Sultanah, tak banyak catatan mengenai gambaran pemerintah Sultan berikutnya. Pada akhirnya, Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan runtuh akibat beberapa faktor. Di antaranya konflik keluarga,
kemunculan Sultanah Malaka yang mengambil alih dominasi perdagangan hingga serangan dari Portugis. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai kemudian diambil alih oleh Sultanan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peninggalan bersejarah yaitu makam Sultanah Pasai bercorak Islam khas Gujarat, uang koin emas dari perak, pecahan keramik Cina, hingga lonceng cakradonnya pemberian Kekaisaran Tiongkok. Selain peninggalan dalam bentuk fisik, kerajaan Samudra Pasai juga memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan Islam dan budaya Melayu di Sumatera. Banyak ulama-ulama besar yang berasal dari atau belajar di Pasai, seperti Hamzah Fansuri, Samsudin Al-Sumatrani, dan Nuruddin Al-Raniri. Selain itu, bahasa Melayu Pasai juga menjadi salah satu bahasa sastra tertua di Nusantara. Bahasa ini kemudian berkembang menjadi bahasa yang digunakan para pedagang di area yang kini menjadi Indonesia dan Malaysia.